Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya cek suara dulu, nggak pakai headset ini. Jelas nggak suaranya? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah Ustaz, ya. jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para ustadz dan ustazah yang saya muliakan, wabil khusus Ibu Kepala Sekolah ya, Alhamdulillah pada sore hari ini juga tidak lupa Ananda para pelajar, siswa-siswi SMP IT dan SMA IT ini ya. SMP IT diundang. SMP aja apa SMA SMA apa SMP juga? SMA sama Dua-duanya, SMP, Ustaz. Ustaz. Oh, alhamdulillah dua-duanya ya. Ya. Alhamdulillah. Berapa itu kalau hadir semuanya? Pelajar SMP dan SMA berapa, Bu? Ustazah, berapa? SMP-nya 117, Ustadz. SMA-nya baru 13 karena baru angkatan pertama. Oh, jadi jumlahnya 100 120. 30. Nggih, 130. 130. Yang hadir 76 ini ya. Itu pun dari luar sebagainya. Pada kemana itu kira-kira? Bisa hadir. Ya, nanti dievaluasi lagi. Ya. Ya, tidak ada kuota, ada kesulitan. Nanti Ustazah kegiatan-kegiatan seperti ini, Ibu Kepala Sekolah tolong dievaluasi. Baik, Ananda semua, para siswa-siswi yang hadir, mohon diperhatikan ya. Ustadz pakai handphone tidak ketahuan. Jadi tolong nanti moderator dipantau. Kalau bisa videonya dihidupkan. Siap, Ustaz. Speakernya unmute. Minta anak-anak dihidupkan karena ini nanti modus. Handphonenya ditaruh aja, dianya pergi. Oke, Ustaz. Iya, Ustaz, siap. Pembawa acara banyak yang begitu tuh. Handphonenya ditaruh, dianya pergi. Mana anak SMP itu? Biasanya anak SMP yang begitu tuh. Ya. Siap, kita ingatkan, Ustaz. Ingatkan, dihidupkan videonya. Duduk dia rapi seperti di kelas. Jangan ada yang pakai kaos. Kalau bisa sedang pengajian gini kayak Ananda Arif rapi pakai jas, pakai songkok begitu. Pakai topi gagah. Itu namanya serius mau menuntut ilmu pada para santri, para siswa. Baik, materinya Ustazah saya akan gabung. Saya di SMS sebenarnya materi tentang urgensi dakwah. Kalau di undangan umum itu menebar kebaikan. Jadi akan saya gabung untuk para pelajar, mohon diperhatikan. Pertama, tentang keutamaan masa muda dulu nih. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan saya para pemuda, para remaja tentang anak-anak muda dan remaja. Sangat memperhatikan sekali. Di dalam Al-Qur'an Allah mengisahkan ada sekelompok anak muda yang gagah, yang hebat. Seperti tadi juga kata Ibu Kepala Sekolah, kata Ustazah, Sultan Fatih, umur 21 tahun, Masya Allah. Saya saja tidak bisa itu. Yang sangat menakjubkan dalam sejarah. Menaklukkan kota Konstantinopel. Kekuasaan orang-orang Nasrani jatuh di tangannya Sultan Fatih. Usia 21 tahun. Anak kuliahan semester berapa tuh? Ustaz? Anak kuliahan semester 6 ya. Semester 56 gitu, Ustaz. Semester 6 Bu ya. Kalau lulus dari SMU 18 tahun tambah 3 tahun. Anak kuliahan, Masya Allah. Anak kuliahan umur 21 tahun semester 6 bisa menaklukkan kekuasaan yang pusatnya di Turki waktu itu. Kekuasaan orang-orang Nasrani Sultan Fatih itu. Dahsyatnya luar biasa. Ya, di kita para mahasiswa mungkin ada ustadz yang masih menjadi mahasiswa atau baru lulus,
Bisa dibayangkan semester 6 lagi ngapain coba tuh. Ya. Ini semester 8, semester 10, 14 nggak beres-beres skripsinya. Jangankan menaklukkan Konstantinopel, menaklukkan skripsi saja tidak bisa. Ya, Masya Allah. Nanti Ustazah, Ibu Kepala Sekolah, kami di Dewan Dakwah itu sedang ada musyawarah, ya, arahan dari pusat, bukan IKD nih. Saya juga aktif di Dewan Dakwah. Jadi Pak Adan Husaini, Ketua Dewan Dakwah itu, Bu, beliau memperkenalkan metode untuk anak SMA seperti Ustazah ini, dilibatkan dalam perkara-perkara besar. Beliau, anak-anak SMA itu bukan anak-anak SD lagi, ya, yang kalau ujian semuanya harus seperti jawabannya ada di buku. Makanya beliau itu, Bu, sistem ujiannya, Bu, analisis semua. Ya, analisis itu luar biasa, Bu. Anak SMU seperti anak kuliahan semester 8 dibuat oleh beliau di sekolahnya Dewan Dakwah. Ya, sekolahnya beliau itu luar biasa dibuat berpikir, dan itu seperti yang dicontohkan oleh para ulama dulu. Dicontohkan oleh para ulama dulu, anak-anak remaja, anak-anak muda, tapi berpikirnya sudah seperti orang dewasa. Ya, di dalam masalah umat ini. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali perhatiannya dengan anak-anak muda. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Kahfi, Al-Kahfi, menyatakan dengan jelas tentang peranan anak-anak muda dan remaja ini. Nahnu naqussu 'alaika nabawhum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami akan menceritakan kepada kalian sekelompok anak muda yang mereka di mana beriman kepada Rabb-Nya. Nahnu naqussu 'alaika bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Rabb-Nya, kepada Tuhannya. Ini bahasanya tegas. Punya prinsip yang jelas. Qalu Rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, dan mereka istiqomah. Ya. Jadi yang Allah ceritakan di kisah surat Al-Kahfi itu adalah anak-anak muda. Bukan anak-anak tua. Ini menjadi pelajaran. Kata para ulama, anak-anak muda identik dengan kenakalan, anak-anak muda identik dengan hura-hura, tapi ada anak muda di zaman Ashabul Kahfi, mereka senantiasa beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, istiqomah di dalam kebaikan. Ya, karena sifat remaja dan anak muda seperti itu, suka bimbang, ikut-ikutan. Ikut-ikutan dalam kebaikan, alhamdulillah, tapi terkadang ikut-ikutan dalam keburukan. Ini sangat berbahaya. Maka Allah memberikan contoh yang nyata, menjadi pelajaran penting bagi kehidupan kita, para pemuda, para remaja, anak-anak kita, yaitu sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah. Dan istiqomah sampai wafatnya, mereka tetap istiqomah, dan juga mereka semangat, ya, teguh, sabat di dalam perjuangan. Diancam mau dibunuh kalau tidak menyembah api. Kemudian mereka menjauhi perbuatan buruk tersebut, penyembahan kepada selain Allah. Dan sedikit, ya, para ustadz-ustadzah, anak-anak muda ini kata ulama tidak saling kenal. Yang satu dan yang lainnya. Tidak akrab, mungkin kenal bisa, ya, tapi tidak terlalu akrab. Makanya mereka tadinya merasa asing, ketemu di pojok-pojok padang pasir, di tengah gurun padang pasir yang ada bukit-bukitnya, mereka pada sembunyi satu sama lainnya, akhirnya mereka bertemu. Dan mereka tidak pernah merencanakan sebelumnya.
Allah pertemukan mereka di padang pasir, di bukit-bukit, kemudian mereka berkumpul untuk menghindari penyembahan kepada selain Allah, dan mereka pergi meninggalkan kota tersebut untuk mencari tempat yang aman, dan akhirnya mereka tertidur di suatu gua. Hampir 309 tahun mereka tertidur. Intinya Allah begitu sayang, wahai para pemuda, para remaja, pada anak-anak muda. Bahkan hadis-hadis yang sahih banyak sekali menyebutkan para pemuda. Sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah la dhilla illa dhillu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 golongan di hari kiamat yang Allah akan berikan perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Pemimpin yang adil, 2 orang yang bersahabat karena Allah, berpisah karena Allah. Dan di antara yang 7 itu, kata Nabi SAW adalah syabab, ya, para pemuda. Nasya'a fi ibadatillah, mereka tumbuh masa muda dan masa rembanyanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat kebanyakan itu anak-anak muda. Sayyidina Ali, Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit, Zaid bin Haritha, Sa'ad bin Mu'adz, ya, para pemuda. Beberapanya remaja-remaja, bahkan yang membunuh siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, bukan Abu Lahab, mohon maaf, Abu Jahal. Ya, yang membunuh Abu Jahal itu auzubillah, Abu Jahal laknatullah alaih, musuh Allah, musuh Rasulullah, itu dibunuhnya oleh 2 remaja, bukan lagi pemuda, tapi remaja. Ya. Remaja sepupuan. Jadi misanan mereka, bukan adik kakak, misanan. Remaja, usianya 12-13 tahun. Berdua yang membunuh Abu Jahal itu. Jadi para santri, para pelajar, siswa-siswi yang saya muliakan, ustadz dan ustadzah, begitu besar perhatian Allah, perhatian Rasulullah kepada masa muda ini. Dan terkhusus tentang optimalisasi waktu, Allah menyebutkan waktu-waktu sangat penting dalam kehidupan kita. Waktu subuh wal fajri, demi waktu subuh. Setelah waktu subuh, siangan sedikit ada wadduha, demi waktu duha. Setelah waktu duha, waktu zuhurnya siangan, wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang apabila telah terang benderang, jelas mataharinya. Kemudian waktu sore, wal asri, ustadzah, para santri, santriwan, santriwati, para pelajar, siswa-siswi, wal asri itu di samping artinya demi waktu, demi masa, itu banyak ulama tafsir mengartikan demi waktu asar. Ya, ada yang mengartikan demi waktu asar, karena waktu asar ini begitu sangat penting. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menegaskan tentang pentingnya sholat asar. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian sholat 5 waktu, dan terkhusus sholat pertengahan. Sholat pertengahan kata para ulama adalah sholat asar. Sholat pertengahan adalah sholat asar. Siapa yang meninggalkan sholat asar maka akan hancur seluruh amalannya, dalam suatu riwayat. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah menyampaikan, siapa yang meninggalkan sholat asar, ya, dia seperti kehilangan segala-galanya, keluarganya dan harta bendanya. Jadi sholat asar ini lebih baik, ya, lebih utama daripada harta dan keluarganya. Banyak hadis-hadis sahih tentang pentingnya sholat asar, makanya Allah bersumpah wal asri. Sehingga para ulama mengatakan, ibu-ibu, para ustadz-ustadzah, para siswa-siswi, begitu pentingnya sholat asar, Allah bersumpah dengan waktu asar karena banyak orang lalai. Orang olahraga belum sholat asar, orang nyuapin anak belum sholat asar, orang jalan-jalan belum sholat asar, orang main futsal belum sholat asar, orang nyongkolan belum sholat asar, banyak. Ya, waktu santai, waktu yang sangat nyaman sholat asar, orang jalan-jalan, banyak yang belum melakukan sholat asar. Makanya Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar. Ya, jadi ada artinya demi masa, di tafsir ada.
ada demi waktu asar. Begitu sore sedikit, malam sudah mulai gelap gulita, walaili idza yaghsha. Demi malam telah tertutupi. Ya, mataharinya tidak muncul lagi. Seperti itu. Ya, waktu kita antara subuh, duha, zuhur siang, sore dan malam. Begitu cepatnya. Nanti Ananda yang duduk di SMU tidak terasa. Setelah 3 tahun sekolah nanti akan lulus, akan melanjutkan kuliah. Ya. Tidak akan terasa nanti sudah besar, begitu cepatnya waktu. La taqumus sa'ah hatta taqraba az-zaman. Tidak akan terjadi kiamat kecuali nanti kalian akan merasakan hadits riwayat Imam Ahmad. Hadits riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah menyampaikan, la taqumus sa'atu hatta yataqarraba az-zaman. Tidak akan terjadi kiamat kecuali nanti kalian akan merasakan hari itu di hari-hari akhir zaman. Waktu itu apa? Yataqarrab. Terasa dekat dan terasa pendek waktu itu, terasa cepat berlalu. As-sanatu kasyahri. Setahun terasa sebulan. Wasyahru kal jum'ati. 1 bulan terasa 1 pekan, 1 Jum'ah. Wal jum'atu kal yaumi. 1 pekan seperti 1 hari. Dan al yaumu kas-sa'ati, 1 hari seperti sesaat, 1 jam. Was-sa'atu kahtiraqis sa'afat. Dan 1 jam seperti terbakarnya ilalang. Terasa begitu cepat. Barusan kemarin para ustadz lulus kuliah. Sekarang sudah kawin, punya anak 2. Barusan saya juga kemarin merantau di Lombok, tidak terasa sudah 20 tahun, sudah punya anak 5. Udah tua umurnya. Ya, barusan kemarin perasaan. Datang naik bis Safari Dharma Raya dari Jakarta, waktu itu pesawat lagi mahal. Dengan istri merantau ke Lombok. Ya, selama kurang lebih 20 tahun. Masya Allah, tidak terasa udah punya anak 5. Anaknya udah gede-gede. Di SMU sekarang di Jakarta, Pondok Tahfiz Quran. Tidak terasa waktu itu. Maka manfaatkanlah waktu yang singkat ini Ananda semua. Ya, seluruh ustaz kita yang udah tua berangan-angan laita syabab ya'udu. Sekiranya waktu muda itu bisa kembali lagi. Pengen menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, pengen waktu mudanya tidak main-main menghafal Quran. Membaca buku, belajar otodidak dari YouTube, dari media. Ya bisa. Ya, Ananda yang di SMP, di mana di SMP nih? Ustazah ya, yang di SMU, kasih tahu ke mereka jangan main game melulu. Main game 2 jam, 3 jam kuat. Kalau menghafal Quran 15 menit sudah capek. Ya, dimohon kerjasamanya dengan para orang tuanya di rumahnya Ustazah, SMP IT, anak soleh dan SMU, anak soleh berserta SD-nya. Ya Ustazah, menggerakkan gerakan. Saya mencontoh dari Jakarta, Ustadz Abah Ihsan namanya. Enggak pakai Ustadz ya, Abah Ihsan. Beliau ahli parenting. Beliau dengan timnya launching gagasan gerakan 1821. Ustazah, kasih tahu sama wali santri, kasih tahu info dan sampaikan kepada orang tua, siswa-siswi di SD IT, SMP IT, dan SMA IT. Ya, sampaikan kepada mereka, yuk kita launching gerakan 1821. Apa 1821? Kata trainer masalah keluarga ini, Abah Ihsan mengatakan, yaitu gerakan 18 jam 6 sore sampai jam 21 malam, jam 9 tidak ada handphone nyala. Tidak ada handphone hidup. Televisi semua dimatikan. Ngaji dan sibuk belajar.
bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya, ya, semua sepakat handphonenya ditaruh dulu. Itu adalah waktu ngaji, waktu baca Quran, tilawah dan belajar. Nanti setelah itu main handphone setengah jam atau 1 jam tidur. Atau bagusnya setelah belajar tidur sudah. Ya, tidak ada handphone nyala di malam hari. Nah, hadirin yang melakukan oleh Allah, pertama kepada para pemuda, para remaja, yang diharuskan kepada kita, yang pertama untuk menebar kebaikan ini adalah harus punya bekal ilmu yang cukup. Ya, Rasulullah SAW. Jadi kewajiban pertama dulu kepada para pemuda, ilmu agama dan ilmu umum, ilmu agama dan ilmu umum. Ya, berbekal dengan ilmu cukup nih, Ananda Arik, siapkan diri kalian semua. Ya, dengan ilmu yang cukup. Karena ilmu itu kata ulama, ilmu nur, ilmu itu cahaya. Anda berjalan di tengah kegelapan tidak ada cahaya akan nyasar. Ilmu itu rambu yang mengarahkan kita ke tempat tujuan dengan cepat. Kalau ustadz-ustadzah, ananda semua para pelajar mau ke bandara, banyak rambu-rambunya. Ya, ke kiri ke bandara, kalau lolos ke Lembar. Bagaimana kalau tidak ada rambu? Ya, terutama ilmu agama. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili", katakan ya Rasulullah, ini adalah jalanku, jalan Islam ini. Ad'u ilallah, aku menyeru manusia agar kembali kepada Allah, ala basirah, atas dasar ilmu. Ya, atas dasar ilmu. Jangan sampai kita berbicara tanpa ilmu, sangat berbahaya. Untuk mengarungi kehidupan ini, anda semua harus berbekal ilmu yang cukup. Ya, tidak boleh ada puas dalam menuntut ilmu. Kalau anda semua tidak nyantri, tidak boarding, tidak nginep di sekolah, ustazah harus dipantau apa kegiatan selesai sekolah itu. Jam berapa pulangnya ustazah? Mana moderatornya nih? Hidupkan moderator, saya dialog aja nih. Pak moderator, jam berapa? Ya, gimana, Kiai? SMU jam berapa pulang dari sekolah? Normal jam 4 sore, Kiai. Itu dipantau, ditanya anak-anak, apa kegiatan habis asar di rumah itu? Maghrib apa? Malam apa? Untuk bahan evaluasi sudah ada buku pendamping, Kiai. Bagus. Dikasih tahu sama orang tuanya. Buku panduannya, buku penghubungnya jangan nggak dibaca. Kebiasaan itu. Ada nggak orang tua yang hadir di sini? Dikasih oleh kepala sekolah, oleh wali kelas, buku penghubungnya nggak dipantau. Salat berjamaahnya nggak dipantau, tilawahnya nggak dipantau, membantu orang tua tidak dipantau, belajar tidak dipantau. Makanya banyak tuh, pas mau pada dikumpulkan pada lupa. Ya, coba diperiksa itu buku penghubungnya. Banyak orang tua tidak peduli. Ya, mereka beranggapan sekolah itu sekedar titipan doang. Halo Ustazah, mana ibu kepala sekolahnya? Siap Ustadz. Itu kami Bu pernah ke Ustadz Budi Azhar di Jakarta. Sekolah beliau yang ada di Jakarta, Ustadz Budi Azhari. Sana Bu, hari Sabtu apa hari Ahad saya lupa itu ya. Pokoknya hari libur, kalau di Jakarta mungkin hari Sabtu. Itu saya lihat tetap anak-anaknya masuk karena hari Minggu libur ya. Itu ada orang tua, ibu-ibu dan bapak-bapak hadir itu. Karena saya agak lama di sana dari jam 8 sampai jam Dohor, sampai jam 1. Ya, itu ibu-ibunya sedang belajar. Saya tanya sama Ustadz Budi. Ustadz Budi, itu apa pelajarannya ibu-ibu hadir sama bapak-bapak? Ini Ustadz khusus sekolah untuk orang tua. Untuk bapaknya wajib 2 bulan sekali, untuk ibunya wajib sebulan sekali. Dari jam 8 sampai jam 2 siang. Ya, mereka wali murid itu Bu diharuskan lagi belajar di sekolahnya Ustadz Budi itu.
Di samping mempresentasikan apa namanya Afwan Ustaz. kita belajar ilmu tentang pendidikan, sejarah dan yang lainnya. Karena kata Ustadz Budi, kalau sekedar anaknya dititipkan kemudian pulang, tidak ada perhatian di rumahnya, itu seperti betul-betul tempat penitipan anak, TPA itu. Ya, jadi anak gak diawasi di rumahnya. Sehingga beliau itu Bu ya, kalau ibunya tidak hadir, orang tuanya lah siapa aja perwakilan, 3 kali berturut-turut tidak hadir, itu dikeluarkan Bu ibunya sama anaknya. Ya, anaknya dikeluarkan juga, sehingga disiplin, rame. Ya, coba sekarang ibu-ibu, Ustazah, nanti SMP itu yang 117, Ustazah ya, kira-kira wali muridnya ada 80 orang Ustazah ya. Halo Ustazah. Mana Ya Ustazah? Ustaz. Ya. Kira-kira ada 80 orang. Coba Ibu data. Ajak pengajian mereka. Yang hadir berapa, Bu? Palingnya hadir 25. Nggak ada perhatian. Sekarang Ustazah sampaikan, undang mereka kalau nanti dalam keadaan normal atau lewat Zoom. Yuk wali santri, wali murid, wali siswa, kita akan adakan pengajian. Mungkin kalau pakai Zoom bisa lah. Itu pernah kita pengalaman. Ya, anak SD ada 100, kurang lebih wali santrinya karena ada yang 1-2 orang kan sekolah SD. Wali muridnya kira-kira 80 orang Bu. Itu yang hadir 15, yang hadir 25. Dan kenyataannya begitu, bapak-bapak ibu-ibunya yang tidak hadir pengajian, acara forum kelas diabaikan, itu anaknya paling bodoh. Enggak, di wisuda-wisuda tuh anaknya tuh. Setiap ada pengarahan dari wali kelas, dari kepala sekolah diabaikan. Anaknya tidak maju-maju. Ya, enggak pernah di wisuda anaknya. Karena tidak pernah hadir orang tuanya, seperti dia. Anak sekedar dititipkan saja. Ini tolong ya. Jadi supaya kita berhasil, ini sengaja kesempatan saya bertemu dengan kepala sekolah, para ustadz-ustadzahnya semuanya. Nanti saya pengen Bu, ustadzah ya, pengajian buat ustadz-ustadzahnya juga. Pengen sekali untuk motivasi mengajar. Kembali kepada ananda para santri, para siswa-siswi. Rasulullah SAW tentang bagaimana kita menebar kebaikan ini mengumpamakan secara umum orang beriman itu harus seperti ada 2 macam makhluk Allah. Yang ini para santri pembawa acara ya. Allah Subhanahu wa taala, adik-adik, para santri, para siswa mengumpamakan 2 macam. Diperhatikan ya. Ada an-nakhlah. Nah ini Mas Torik ini. Ananda Torik putranya Pak Ustadz Adiat ya. Ustadz baru kenal ini. Ya. Ananda Torik udah besar Ananda Torik. Torik. Rasulullah mengumpamakan 2 hal. Yang pertama, Rasulullah mengumpamakan orang beriman itu seperti nakhlah, pakai kho. Nakhlah. Kalau pakai kho, itu seperti apa coba nakhlah? Torik artinya. Baik Surtini, Sakha Maulana, apa artinya nakhlah? Apa nakhlah? Nggak tahu ya? Tanyakan sama ustazanya. Nakhlah itu artinya kurma. Mohon maaf. Ya, kalau nakhlah pakai kho itu artinya kurma. Ya. Kemudian kalau nggak pakai kho, nggak pakai titik, pakai ha, nakhlah itu artinya apa? Lebah. Dua-duanya Rasulullah menyebutkan. Yang pertama tentang umat Islam, orang beriman, ya terutama anak-anak muda, itu seperti pohon kurma. Mathalul mu'min kamathali syajaratin khadra la yasqutu waraqaha wa la tahatu. Kata Nabi SAW, orang beriman itu seperti pohon yang kuat, yang tidak pernah rontok daunnya, tidak berjatuhan.
Nabi bertanya, tahukah kalian pohon apa itu? Ya, para sahabat terdiam. Abdullah bin Umar mengatakan dalam hatinya, saya tahu yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon kurma. Jadi orang beriman itu seperti pohon kurma. Pohonnya kuat, keimanannya maksudnya. Kemudian rindang apanya? Ya, ini siapa? Muhammad Radin, Sakha Maulana. Bisa ditulis ya. Nabi SAW pertama mengumpamakan orang beriman itu seperti pohon apa? Muhammad Radin, kurma. Jadi pohonnya kuat, kokoh. Akarnya tidak bisa tergoyahkan. Persis pohon kelapa, Radin ya. Sorry. Pohon kurma itu seperti pohon kelapa. Ya. Masya Allah, kuat. Kemudian akarnya ke bawah dan pohonnya menjulang tinggi. Maksudnya ilmunya banyak. Kemudian rindang dan menghasilkan buah yang enak. Kata ulama, yang dimaksud buah yang enak itu untuk orang beriman, kan buahnya bergizi. Kurma itu bisa jadi seperti nasi, makanan pokok. Mengandung gula tidak seperti gula putih, gula pasir. Tidak mengandung diabetes. Kurma ini dahsyat. Mengenyangkan, tidak mengandung gulanya berbahaya. Masya Allah. Ya, jadi kata para ulama, orang-orang beriman itu terkhususnya para pemuda seperti pohon kurma. Keimannya kuat, tidak bisa digoyahkan, tidak gampang tergoda. Kemudian dia memberikan manfaat pada orang, pada dirinya dan pada orang lain. Sehingga orang bisa menikmati. Torik ya, Violia tuh, Sakha Maulana. Kalau di rumah orang tuanya nyaman dengan kehadiran anaknya nurut. Ya, Muhammad Radin. Anaknya patuh sholat subuh, tidak harus dibangunkan. Kadang ada anaknya terutama perempuan nih, perempuan yang para siswi, ya, Violia dan teman-temannya tuh kasih tahu. Ini yang akhwat-akhwat, yang perempuan, kalau sudah pegang handphone, ya, di kamar, Masya Allah tidak bisa diganggu. Luar biasa. Kalau disuruh, ya, anak-anak perempuan sekarang tuh manja. Disuruh nyuci piring, disuruh nyuci tidak mau, beres-beres tidak mau. Makanya kamarnya acak-acakan aja begitu. Kalau udah pegang handphone berjam-jam. Makanya anak ustadz semuanya dipesantrenkan. Ya, supaya mereka berdikari, mandiri di pondoknya. Ya, anak-anak ustadz pesantren semenjak kelas 3 SD, kelas 4 SD. SMP di luar, pesantren terus. Ya begitu, Muhammad Radin. Ya, Paros, Sakha Maulana. Harus begitu. Torik, jangan main game melulu. Mabar terus nih Torik sama Muhammad Radin. Mabar. Habis waktu buat mabar, Paros. Ya. Ini orang tuanya udah teriak-teriak. Torik, segera tuh beresin tempat tidurnya. Apa pelajaran daring hari ini? Torik pelajaran daringnya 1 jam. Nonton mabarnya itu 3 jam sama Muhammad Radin. Ya, Masya Allah. Nah jadi, para santri pertama itu tuh. Para siswa-siswi. Orang beriman, Paros kayak tadi Rasul menyampaikan seperti apa? Pohon kurma. Dan pohon kurma itu seperti pohon apa? Pohon kelapa, semuanya dia bermanfaat. Dari batangnya bisa jadi tiang, daunnya bisa jadi tetaring, dianyam. Buahnya enak, yang muda enak, kelapa muda. Airnya menyegarkan, semua pohon kelapa itu bermanfaat. Maka jadilah kalian bermanfaat dimanapun kalian berada. Kemudian yang kedua, para santri, para siswa-siswi, Ustaz mohon maaf karena sering ceramah di pondok ya, santri terus nggak apa-apa. Yang kedua, Torik perhatikan nih, dan teman-temannya. Nabi mengumpamakan orang beriman seperti lebah. Seperti apa, Torik? Lebah. Bukan menyengatnya, bukan memukulnya, Muhammad Radin. Tapi manfaatnya itu karena lebah mengandung apa? Mengandung madu. Suka minum madu enggak? Ya. Sakha Maulana sedang apa itu nulis ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi orang Islam itu terutama pemuda itu seperti lebah. Ya, seperti lebah. Apa kata Nabi SAW? Akala toiban. Torik. Nahlah itu, lebah itu dia
makannya yang baik saja. Wa wada'a thayyiban, dan mengeluarkan yang baik. Wa waqa'at, dan dia hinggap itu di tempat yang baik. Kalau dia hinggap tidak mematahkan ranting, tuh, bermanfaat bagi bunga-bunga. Muhammad Radin, Ustadz baca di internet bahwa ada 100 macam pohon, bahkan 120. Ya, kalau lebah mati, maka pohon ini tidak akan berkembang biak. Karena nektar itu yang dimakan oleh si lebah itu, dia lebah bisa mengawinkan bunga yang satu dengan yang lainnya. Kan ada kan? Ya, putik sari itu loh, Ustadz pernah belajar waktu SMP. Dari mana itu si bunga berbunga, pohon-pohon, itu karena dikawinkan oleh lebah. Dia ambil dari putik sari itu. Ya, sehingga dia berkembang biak menjadi buah. Itu kata para ahli, sekarang di Eropa ada semacam pembudidayaan untuk melestarikan lebah supaya lebah ini tidak punah. Ya, ada khusus timnya itu. Karena kalau lebah ini punah, ada 120 macam pohon, macam buah, macam bunga akan mati kalau lebahnya tidak ada. Bayangkan itu. Jadi keberadaan para siswa di rumahnya, di tempat tinggal nanti setelah lulus ya, itu betul-betul terasa bermanfaat. Sehingga kalau mohon maaf ya, ketika kita tidak ada di rumah, dirindukan oleh orang tuanya, dirindukan oleh kakak, oleh adiknya, oleh keluarganya, karena dia bermanfaat. Masih kecil-kecil kayak Torik ngajar TPQ, kalau maghrib kumpul di musola, adik-adiknya diajarin Quran. Torik begitu nggak di musolanya itu, di dekat rumahnya? Ya, kalau maghrib jangan pulang dulu, kumpulin adik-adik kecil-kecil itu, ajarin abata saja ikro. Walaupun kita SMU kelas 1, begitu. Ya, Masya Allah, Ustadz pernah lihat anak SMU kelas 1, SMP kelas 3 itu jadi pengajar ikro dia, Masya Allah. Ya, luar biasa. Nah, kemudian lebah ini menarik, Muhammad Radin, Paros. Siapa lagi tuh Ustadz gak kelihatan namanya? Ya. Apa si lebah ini? Dia tidak hinggap kecuali di tempat yang baik. Muhammad Radin, pernah nggak lihat lebah ada di tong sampah? Nggak ada. Di tong sampah itu apa coba? Lalat. Dia adanya di mana? Di bunga-bunga. Begitu dengan kita. Hindari ya para siswa, para siswi pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Kongkow-kongkow, nongkrong-nongkrong dengan orang-orang yang nauzubillah tidak pernah sembahyang, kurang perhatian terhadap sholat. Kumpul dengan cewek-cewek. Ini anak SMU begitu tuh. Sudah mulai Torik, ini udah jadi ABG. Wih, kumpul di kafe-kafe dengan cewek-cewek. Wih, senang. Sambil main internetan, cari wifi gratis di kafe, begitu. Ya, untungnya ada pandemi, ini salah satu hikmahnya. Ya, walaupun tentu kita berharap segera musibah corona ini berlalu, tapi ada hikmahnya. Ya, awal-awal tidak ada berani orang nongkrong-nongkrong di Udayana karena dibubarkan. Ini sekarang udah mulai ramai lagi nih. Ya, tidak ada apa, rasa risih orang tuanya. Ceweknya sampai malam dibawa oleh lelakinya, oleh cowoknya, naudzubillah. Hari Minggu ke pantai berduaan yang bukan mahram. Ya, mohon kepada para siswa-siswi SMA IT anak soleh, jangan ya gonceng-gonceng perempuan yang bukan mahramnya. Muhammad Radin. Muhammad Radin bisa motor nggak nih? Bisa ya? Jangan gujang gonceng orang lain ya, yang bukan mahramnya ini. Waduh, nggak kelihatan sama ustadz-ustadzanya, tidak boleh. Haram hukumnya. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, lebah itu sangat baik. Ya, dia makannya yang baik saja, tidak hinggap kecuali tempat yang baik dia. Dan kalau dia mengeluarkan, mohon maaf ya, yang dikeluarkan itu dia madu, bahkan menjadi obat. Kalau dia hinggap di mana, mohon maaf, di suatu tempat, ya, atau di ranting-ranting, dia tidak mematah, tidak merusak. Kalau makanan dihinggapi lalat kan merusak, menjadi bakteri, menjadi penyakit, ada bakterinya. Kalau lalat tidak, kalau lebah tidak, mohon maaf, beda dengan lalat. Ya, Ustadz pernah itu membeli kelapa muda ya, si
Gulanya itu dikerubungi, dikira Ustadz lalat. Pak, itu kok lalat banyak amat? Oh bukan Pak, ini lebah katanya. Begitu. Ya, kalau lebah tidak mengapa mengerubungi makanan itu. Tapi kalau naudzubillah, kalau lalat itu sangat berbahaya. Ya, begitulah kalian kata para ulama. Ya, keberadaan kita dimanapun, di sekolah tempat kita belajar, mohon maaf ya, tidak boleh ada naudzubillah yang membawa teman-temannya ke arah yang merusak. Kalau di Jakarta kan ada tawuran, geng motor dan yang lain, itu anak-anak SMU, naudzubillah lah. Insyaallah kalau kita di anak soleh tidak mungkin ada. Ya, kita semuanya bersaudara, sedang menuntut ilmu, hormat kepada gurunya. Ya, patuh. Nih adik-adik, para siswa, Ustadz belajar ta'lim di pondok diajarkan. Sayyidina Ali berkata, kata Sayyidina Ali, siapapun yang mengajarkan ilmu satu huruf saja kepada saya akan mengabdi kepadanya seperti budak. Ya, Muhammad Arif. Kata Sayyidina Ali, siapapun yang mengajarkan ilmu satu huruf kepada saya akan mengabdi kepadanya seperti seorang budak yang kalau diperintah dan disuruh saya akan taat. Ya, akan patuh. Itu perkataan Sayyidina Ali. Dulu Muhammad Arif nih kepada guru-gurunya sangat hormat. Bukan hormat ya mengangkat tangan, bukan begini. Dia ada aturannya di belajar itu, tidak boleh berbicara mengangkat suara di hadapan gurunya. Ya, mengabdi berkhidmah melayani gurunya. Masya Allah, bahkan ada di zaman dulu murid-murid itu berdiri semuanya di depan rumah guru-gurunya kalau bukan di jam pelajaran, misalkan sore hari, para santri itu siap untuk diperintah dan disuruh. Pak Kiai, Pak Tuan Guru, apa yang harus kami kerjakan? Begitu. Ya, mereka luar biasa sangat hormat, patuh dan menghargai gurunya. Kita khawatir nih Ustazah, ya, ibu kepala sekolah dan para ustadz-ustadzah yang lain, banyak kasus terjadi anak-anak ya itu sangat tidak hormat, mohon maaf, pelajar kepada guru-gurunya. Nauzubillah. Ada yang ribut berantem dengan guru-gurunya, bahkan dibantuin kan yang di Medan itu Ustazah ya. Ada bapak guru darus yang dipukulin oleh anak siswa sekolah sama bapaknya dikeroyok sampai hidungnya patah, setelah 6 bulan dirawat meninggal dunia. Itu banyak kasus. Ya, gurunya dikeroyok. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Ustazah, saya itu waktu ke pondoknya Ustadz Budi, waktu itu yang di Depok belum ada pondoknya, jadi pulang pergi anak SD. Nah, sekarang kan beliau punya lahan di Bogor. Saya belum pernah ke sana. Dipondokin anak-anak yang SMP itu. Saya ke sekolah SD-nya itu, Bu Ustazah, itu ditulis di setiap kelas Al-Adab Qoblal Quran, Al-Adab Qoblal Quran. Dia slogannya itu memiliki adab sebelum memiliki ilmu. Memiliki adab sebelum Quran. Jadi anak-anak itu tidak ada apa-apanya walaupun ilmunya tinggi kalau nggak ada punya adab kepada gurunya. Ya, begitu. Itu di tiap kelas. Sehingga Ibu Ustazah, saya heran waktu itu ketika kami datang jam 7 kan, anak-anak datang tuh. Pada main bola, dibebaskan. Karena memang itu sekolahnya bekas lapangan futsal juga. Itu tidak ada ini Ustazah, tidak ada bel. Saya heran juga tuh, kok istirahat nggak ada bel, waktu masuk nggak ada bel. Saya tanya, kenapa nggak ada bel? Lihat aja Ustadz tuh katanya. Ya begitu 7:30 ada jam besar di luar itu. Ada jam besar di luar itu. Begitu 7:30 ada yang teriak, "Hei teman-teman, udah 7:30. Jadi mereka berhenti sendiri. Tidak harus diteriakin oleh guru-gurunya. Ya mungkin yang saya jumpai pondok sekolah yang tidak ada belnya itu mungkin punya Ustadz Budi aja itu. Ya. Jadi anak-anak sudah disiplin sekali, Masya Allah. Ketika belajar pun mereka luar biasa. Ya, sangat hormat. Gurunya, Bu, tidak harus terlalu keras bicaranya di kelas itu. Ya, dia pelan kayak ngobrol ngajarnya. Gimana anak-anak? Kayak ngobrol. Enggak, saya kalau di kelas, Bu, di pondok ngajar harus keras. Di samping anaknya banyak, 30-40 per kelas, ribut. Ya, ribut terus, Masya Allah, susah. Nggak tahu gimana caranya. Ya, karena di kelas seperti itu, di musola kita belajarnya. Nah ini, mohon maaf ya, kepada Ananda semua, pertama memiliki ilmu yang cukup, kemudian yang kedua, setelah memiliki ilmu harus mengamalkan,
Yang ketiga kewajiban kita mendakwahkan ilmu yang kita tahu kepada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, jadi walaupun Ustaz, kita kan masih kecil, kita harus berdakwah? Iya, berdakwah itu menyuruh kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan di antara kalian yang menyuruh, ya, yang mereka mengajak kepada khair. Al khair kata para ulama tafsir adalah ajaran Islam secara umum, dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu apa? Sesuatu yang diketahui baiknya oleh Islam maupun non-Islam. Jujur itu baik. Ya, itu diketahui. Namanya, Bu, kalau istilah sekarang, al-ma'ruf itu nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal. Itu al-ma'ruf namanya. Kalau al-khair itu dia ajaran Islam. Ketauhidan, halal haram, sunnah wajib, itu al-khair namanya. Ya, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, ini anak-anak remaja pun harus terlibat. Karena kasus banyak terjadi kenakalan di anak remaja dan para pemuda. Jadi diajarkan anak-anak ini menjadi pelopor kebaikan. Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh para pemuda, kata ahli sejarah. Para remaja dan para pemuda yang membela agama ini, di antara yang sahabat-sahabat dekatnya adalah para pemuda-pemuda yang tangguh. Begitu. Ya. Begitu juga di Al-Qur'an. Para ustadz-ustadzah, para berapa ini? 6 ya. Para siswa, ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya selain orang yang mengatakan, ya, dan yang menyuruh mimman da'a ila Allah, ayo kembali kepada Allah. Siapa tadi nih adik-adik para siswa yang Ustadz lihat tadi namanya? Ada Torik, ya, ada Violia, ada Tasa, itu Tasa kameranya mati. Ada enggak hadir orangnya? Muhammad Radin. Muhammad Radin sama lalu Abdurrahman, ya, kalau sedang main futsal, main bola, tiba waktu sholat berhenti dulu, ajak temannya. Atau main bola, main futsalnya, mohon maaf ya, setelah waktu sholat. Ya, kemana berkunjung Muhammad Radin kalau sudah tiba waktu sholat, kasih tahu. Misalkan ke mall lah gitu ya, main-main lah ya. Muhammad Radin, kan di mall ada musola, betul nggak? Kalau sudah waktu sholat, zuhur nih, kita sholat dulu. Itu namanya menebar kebaikan, menebar dakwah dengan sesama. Ya, kalau kita saling diam, itu naudzubillah keburukannya bukan hanya ada pada orang itu keburukannya akan nempel. Makanya jaga pergaulan. Kata ulama, kalau ingin senantiasa istiqomah di dalam kebaikan, Muhammad Radin, Torik, dan yang lainnya harus dekat dengan orang-orang soleh. Ya, di kampungnya, di tempat mainnya harus dekat dengan orang-orang soleh. Karena orang soleh itu mengingatkan kita. Paham ya? Jangan sampai naudzubillah min dzalik terlalu dekat dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Itu buruk akhlak itu para siswa itu seperti apa? Dia seperti penyakit kronis. Susah disembuhin, gampang menular. Nah, ini kayak corona. Ya, perilaku yang tidak baik itu gampang menularnya dan susah disembuhin. Paham semuanya? Nabi SAW mengumpamakan masalah pergaulan ini seperti bergaul dengan orang yang baik itu seperti bergaul dengan tukang minyak wangi. Ya, kita tidak menjual, tidak membuat minyak wangi, tapi akan dikasih apa? Harumnya. Begitu pula bergaul dengan orang yang tidak baik, yang akhlak buruk. Dia bergaul seperti dengan tukang apa kata Nabi? Pandai besi, tukang elas. Tahu Muhammad Radin tukang elas? Lalu Abdurrahman? Tahu ya? Kotor begitu. Kita pun tidak memegang elas, tidak memegang besi, tapi kalau nongkrong terus di sana akan terkena debunya. Begitu dengan perilaku orang-orang yang buruk akhlaknya. Ya, sehingga para siswa, yuk ciptakan lingkungan kita, baik di tempat tinggal kita maupun di sekolah kita, semuanya harus menjadi suri tauladan, pelopor dalam kebaikan. Yang satu dengan yang lainnya harus saling mengingatkan. Ya, yang satu dengan yang lain harus mengingatkan. Masalah sholat, masalah kenakalan di sekolah, itu harus ada saling mengingatkan.
Torik, mana Torik? Ketua kelasnya siapa Torik di kelas? Danis, baik Surtini. Di kelasnya siapa ketua kelasnya, Torik? Saya. Ada kita. Ya. Jadi tolong nanti itu harus saling mengingatkan yang satu dengan yang lainnya. Beradab, berakhlak mulia, hormat sama guru. Dengan temannya akur, tidak pernah rusuh. Masya Allah. Ya, ini kita mendapatkan murid-murid yang seperti ini pada generasi muda. Insya Allah. Ya, generasi muda, mana para siswanya nih? Torik, Muhammad Radin, dan yang lalu Abdurrahman yang lainnya. Kalau Anda tuh tidak makan kecuali yang baik saja, tidak hinggap kecuali tempat yang baik, dan tidak mengeluarkan dari pribadinya kecuali yang baik saja, Masya Allah. Ya, semua akan merasakan kebaikan. Baik itu di rumahnya para orang tuanya, guru-gurunya sangat bangga, teman-temannya, bahkan bukan hanya guru, sekolah pun dapatkan efek kebaikan. Prestasi yang bagus, sekolah dapat apa? Harumnya. Masya Allah, SMA IT juara ini, juara itu. Juara debat bahasa Inggris. SMA IT juara apa? Ini pelajaran matematika. Ya, SMA IT juara cerdas cermat. Bahkan SMA IT umpama ini mah, ternyata hafalannya sangat bagus juga, tajwid tartilnya. Oh, dari SMA kan ada Bu ya, perlombaan sama SMA itu. Di Mataram biasa itu. Ya, Masya Allah. Itu yang kita harapkan. Murid-murid berprestasi, murid-murid yang sangat bermanfaat. Itu mungkin kira-kira yang bisa Ustaz sampaikan. Ya. Jadi bekal pertama bagi para siswa, membekali diri dengan ilmu yang cukup. Setelah membekali dengan ilmu, mengamalkan semaksimal mungkin. Ya, setelah mengamalkan, dia harus mendakwahkan kebaikan-kebaikan yang dia pelajari itu. Tetap senantiasa taat kepada Allah, kemudian berbakti kepada orang tuanya, hormat kepada guru-gurunya, dengan sesama temannya saling menghargai. Ya, jaga nama baik sekolah, jaga nama baik keluarga. Naudzubillah. Di kota-kota besar, Radin, Saka Maulana, bukan hanya anak SMU, anak kuliahan yang kena narkoba, anak SD, anak SMP. Waduh, ya Ustadz kebetulan punya keluarga di lingkungan di Jakarta Pusat itu, ya di lingkungan padat. Itu setiap malam anak-anak SD, anak SMP kecil-kecil nongkrong, ngomongnya kasar, ngerokok, ya sampai jam 3 malam, jam 2 malam. Naudzubillah min dzalik. Orang tuanya tidak peduli, tidak ingat sholat, tidak ingat ngaji, nggak ada. Sebagiannya ya tentu. Sehingga mudah-mudahan para siswa ya menjadi pelopor kebaikan, menjadi orang-orang yang berprestasi seperti pohon apa tadi? Pohon nakhlah, pohon kurma yang kuat imannya, ya kokoh di dalam ketaatan, tidak tergoyahkan, tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas. Bagaikan apa? Bagaikan karang di lautan yang tegar tuh, ya, tidak menjadi pemuda yang cengeng, pemuda yang lemah, tidak. Ya, Ustadz ingin sekali nih Ustadzah, para ustadz-ustadzah dididik anak-anaknya selain mereka belajar di sekolah, belajar otodidak. Sekarang media di YouTube, di media ya banyak sekali untuk otodidak, terutama bahasa ini. Banyak yang belajar bahasa lewat otodidak ini, Masya Allah. Ya, supaya anak-anak kita pintar, tidak hanya fokus di sekolah, karena di sekolah waktunya hanya sebentar. Itu saja dulu yang bisa disampaikan. Ingat ya, mudah-mudahan ada yang bisa diingat nih. Orang Islam, orang beriman, khususnya para pemuda, itu diumpamakan oleh Rasul seperti apa tadi? Pohon kurma yang semuanya bermanfaat, keimanannya kuat, dan menghasilkan buah yang enak, buah yang sangat bermanfaat untuk tubuh manusia. Begitu pula nahlah, nggak pakai kho, nggak pakai titik, a kecil. Nahlah seperti lebah, ya, tidak hinggap di tempat kecuali yang baik saja. Pergaulannya hati-hati, tidak makan kecuali yang baik, ya, dan tidak mengeluarkan dari tubuhnya kecuali mengandung obat, menjadi solusi bagi keluarga, bagi lingkungannya. Masya Allah, terbayang nih anak-anak SMA IT gagah-gagah, ya, masuk kreatif, taat kepada Allah, sigap cepat dalam menyambut seruan azan, bahkan dia sendiri jadi muadzin. Mana Torik dia? Torik harusnya menjadi muadzin di musolanya. Muhammad Radin sering ke masjid enggak sholatnya? Musolanya jauh enggak dari rumahnya? Harus ke masjid ya.
Saha Maulana, kalau bisa Saha Maulana jadi muadzin. Bisa azan Saha Maulana? Ya, jadi muadzin di musholanya, begitu anak-anak muda ini. Ya, wallahu alam bisawab, itu saja. Ya, boleh bermain, boleh main handphone sedikit saja waktunya. Itu amanat Ustadz ya. Jangan terlena, jangan terlalu banyak. Sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Boleh main handphone tapi otodidak main handphonenya. Yang bermanfaat saja yang diambil. Wallahu alam bisawab. Pak Ustadz Zakaria, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Jazakallah, oke. Ya, saya ada kegiatan lain sebenarnya. 5 menit lagi lah, silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Atau 10 menit silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita simak bersama ya kajian taskib pada sore hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua sebagai pemuda generasi emas Indonesia ya tentunya. Alhamdulillah kita sudah simak bersama. Untuk acara selanjutnya kita kalau ada yang ingin disampaikan atau yang ingin dicanangkan, silakan dipersilakan, boleh ditulis di kolom chat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya, dari Ananda. Pak Sakagau, gimana kabar Pak Sakagau? Pak Sakagau tinggi. Jauh sekali nih dari Sumbawa Barat. Alhamdulillah. Allah. Bisa silaturahim. Kalau sudah normal, kapan-kapan kita ke Sumbawa Barat, KSB insya Allah. Adain acara di sana. Ayo para siswa, apa yang mau ditanyakan? Diskusikan. Nanti Ustazah, Ibu Kepala Sekolah. Ya. Ya Ustaz, siap. Kami usul ada khusus pengajian untuk orang tua wali murid Bu. Bisa tidak kapan-kapan Bu? Siap. Insyaallah Ustaz. Kami akan agendakan. Jadi tidak harus mesti saya, bisa nanti Ustadz Adin, ahli parenting keluarga, saya dan fungsi agamanya. Supaya mereka paham Bu akan kondisi anak-anak sekarang. Ketika menyekolahkan, tidak sekedar dititipkan anaknya. Begitu pula motivasi buat Ya Ustaz. Ustazah ya, kapan mungkin ada pengajian sebulan sekali untuk para guru supaya betul-betul guru-gurunya ikhlas, dedikasinya tinggi, pengorbanan ya untuk sekolah itu betul-betul mereka tajarrud ya dikhususkan untuk mengajarkan Ya. itu pada anak-anaknya. Insya Allah. Siap, insya Allah Ustaz. Iya. Ada untuk anak-anaknya ada. Nah, itu 3 nyambung tuh. Orang tuanya perhatian, semangat, sudah itu mah nyambung gitu. Ustazah, para ustaznya, Danis, Taso, siapa lagi nih? Danis kelas 7 ya? Masya Allah. Mana teman-teman ya Danis? SMA. Danis maaf. Abdul Rahman, Muhammad Arif, Fakhri Adiwa. Ditulis nggak tadi? Baik Anggi. Ya, siapa lagi? Alhamdulillah. Ustaz lihat ini para siswa yang hadir ada 110 ini, alhamdulillah. Ya. Ada 110. Rismaya Islahati kelas berapa itu Rismaya? Ali Tirta. Kelas 7, Ustaz. Kelas 7 ya? Ya. Wafi kelas berapa Wafi itu? Ada M Andika, kelas 7 juga M Andika. Kelas 7. Kelas 1 SMP ya. Adik-adik semua jangan terlalu banyak main di rumahnya ya. Main sekedarnya saja silakan untuk melepaskan kepenatan. Begitu tepat waktu azan sudah harus ke masjid semuanya. Begitu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari teman-teman sekalian. Ustazah. Ini Naila sama Yumna sama Taram. Ikut juga ya? Oh, Yumna. Ini Yumna putranya Pak Japri ya? Iya. Naila adiknya? Iya. Oh, Naila SMP apa SMP? Nggih. Dapat info dari Ustaz Anu.
Gimana kabar? Alhamdulillah. Ya, sama tuh Sophia tuh. Viviana. Ayo silakan. Wes buka ya. Benar, Muhammad Radin SMP apa SMU? Muhammad Radin. SMU. Ya. SMP Nah, Ustaz, kalau Ustaz kelas 8. Pak Fahma ini, ya. Fahma putranya Pak Robi ya. Silakan. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan Pasakagau, mungkin ada yang ditanyakan Pasakagau. Yang dari KSB ada yang mau nanya nggak dari KSB? Silakan. Kalau ada yang mau nanya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau Ini belum tidak di cukup silakan, nggak apa-apa. Intinya begitu ya. Nanti dievaluasi Ustadz pembawa acaranya, Ustazah Ibu Kepala Sekolahnya. Apa tadi rangkuman dari ceramah tadi? 2. Umat Islam harus seperti para pemudanya, harus seperti pohon kurma, yang pohonnya kokoh, imannya kuat, maksudnya menghasilkan buah yang baik buat tubuh manusia, yaitu kurma itu sendiri. Berarti anak-anak muda harus mengeluarkan ya perilaku, akhlaknya, semuanya harus baik. Kemudian begitu pula yang kedua seperti lebah. Seperti yang kita tahu, lebah adalah ya hewan yang serangga yang sangat bermanfaat. Ya, Nabi mengatakan dia tidak hinggap kecuali tempat yang baik dan tidak mengeluarkan dari tubuhnya kecuali menjadi obat. Kalau dia hinggap tidak mematahkan. Ya, jadilah wahai para siswa-siswi menjadi masya Allah seperti lebah. Ya, semuanya bermanfaat. Semuanya bermanfaat, membuat senang orang tuanya, hormat pada guru-gurunya, taat dan patuh berbakti pada orang tuanya, menghargai teman-temannya, saling menghormati, dan menjaga akhlaknya di sekolahnya. Baik, itu saja mungkin, Ustazah. Baik, sebelumnya jazakallah Pak Kiai sudah memberikan pencerahan untuk kita semua dalam kajian taskib pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bagaikan lebah dan pohon kurma yang memberikan manfaat kepada sekeliling kita, ya, menebarkan kebaikan dimanapun kita berada, ya, dan tentunya kita terus memperdalami, ya, seperti yang sudah disampaikan bahwa kita bekali diri kita dengan ilmu, baik itu ilmu agama, kemudian ilmu umum, ya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Ya, terutama pada kajian sore hari ini, dan terakhir ya kita menebarkan apa yang sudah kita dapatkan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC untuk kegiatan selanjutnya kepada Muhammad Arik. Saya persilahkan. Mana Muhammad Arik? Mana Muhammad Arik? Ya, silakan Muhammad Arik. Ya, terima kasih kepada Kiai Haji Zainuddin Sulaiman yang telah memberikan kita materi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada sore hari yang berbahagia ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik,